sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsir Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PB bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Litwina Farani Kriana Pitupulu dengan NIM 240101130, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa YKI Tartung, akan mempresentasikan prinsip Hermeneutika PB tersebut. Topik yang pertama, tidak menafsirkan ayat Alkitab keluar dari konteksnya sehubungan dengan menafsirkan Alkitab. Konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu atau satu pasal tertentu atau satu kitab dengan kitab yang lain, bahkan antara PB dan PL. Yang akan dibahas di topik yang pertama mengenai jenis-jenis konteks. Ada 4 jenis konteks yang akan dibahas, yaitu konteks dekat, konteks jauh, konteks historis, keempat konteks budaya. Yang pertama, konteks dekat. Konteks dekat beberapa ayat sebelum dan sesudah ayat ditafsir. Terdapat di kitab Yohanes 14 ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ayat ini sering disalah tafsirkan karena dianggap sebagai perintah untuk meminta apa saja kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan mengabulkannya. Konteks dekatnya, jika dibaca dari Yohanes 1-13, Yesus mengajarkan bahwa doa yang efektif haruslah dilakukan dalam namanya, yaitu dengan tujuan dan motivasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, konteks jauh. Artinya beberapa perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, bahkan PB dengan PL. Terdapat di kitab 1 Korintus 10 ayat 13, "Tidak ada pencobaan yang datang kepadamu kecuali pencobaan yang biasa. Bagi manusia dan Allah adalah setia, sehingga Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu." Ayat ini sering disalah tafsirkan, dianggap sebagai perintah untuk tidak mengalami pencobaan atau kesulitan. Konteks dekatnya jika dibaca dari ayat 1-12, Paulus mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, tetapi kita tetap dapat mengalami pencobaan dan kesulitan dalam hidup kita. Yang ketiga, konteks historis. Konteks historis latar belakang sejarah dan peristiwa yang terjadi pada sebuah teks atau peristiwa tertentu. Terdapat di kitab 1 Petrus 4 ayat 12-19, "Menderita sebagai orang Kristen, mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu baik kepada pencipta yang setia atau hamba Allah." Yang keempat, konteks budaya. Konteks budaya adalah kebiasaan budaya atau adat istiadat. Contohnya terdapat di kitab Yohanes 19 ayat 14, kebiasaan atau adat istiadat orang Yahudi merayakan Paskah. Topik yang kedua, tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Ayat-ayat dalam Alkitab tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya, karena ayat yang satu dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan. Karena sifat Alkitab salah satunya adalah satu kesatuan, ayat yang satu seringkali diperjelas oleh ayat lain. Jadi ayat yang kita sampaikan harus dicek terlebih dahulu dengan ayat lain agar tidak bertentangan. Boleh kita lihat di kitab Matius 5 ayat 16 mengatakan, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik." Menyuruh orang meninju perbuatan baik agar memuliakan Tuhan. Sedangkan Matius 6 ayat 1 mengatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka." Memperingati agar tidak pamer dalam beribadah. Harmoni kedua teks tersebut, kita harus melakukan perbuatan baik agar orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan, tetapi kita tidak boleh melakukan perbuatan baik dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain. Topik yang ketiga, mampu membedakan yang deskriptif dan didaktif. Dalam materi ini akan menunjukkan bagaimana perbedaan deskriptif dan didaktif, dan mampu membedakan ayat Alkitab mana yang masuk ke dalam deskriptif dan didaktif. Yang pertama, deskriptif adalah bagian Alkitab yang menggambarkan peristiwa yang terjadi tanpa secara langsung memberi perintah atau ajaran moral yang harus diikuti. Deskriptif tidak berlaku pada semua orang.
Contohnya yaitu terdapat di kitab Matius 14 ayat 25, pada waktu malam kira-kira jam 3 datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Keterangan, Yesus berjalan di atas air ini adalah mujizat yang unik yang menunjukkan kuasa Yesus atas alam. Mujizat seperti ini tidak umum terjadi di zaman sekarang karena kita tidak akan bisa berjalan di atas air. Yang kedua yaitu didaktif. Didaktif adalah bagian Alkitab yang mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti oleh pembacanya. Didaktif berlaku untuk semua orang. Contohnya yaitu terdapat di kitab 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Keterangan, ayat ini memberikan penghiburan dan dorongan untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Topik yang keempat, teliti atau lihat siapa oknum yang berbicara, apakah itu Tuhan, malaikat, manusia, atau setan. Mengetahui siapa yang berbicara dalam teks Alkitab adalah hal penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mewakili kebenaran ilahi. Ada yang merupakan catatan historis, ada yang berupa ajaran Tuhan, dan ada pula yang bertujuan menyesatkan. Tetapi bukan berarti Alkitab bukanlah firman Tuhan, meski terkadang ada manusia, setan, maupun malaikat yang mengambil peran untuk berbicara secara keseluruhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Contohnya, yang pertama yaitu Yesus sendiri yang berbicara. Jika Yesus sendiri yang berbicara, maka itu pasti sudah benar. Terdapat di kitab Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Keterangannya, Yesus menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa. Yang kedua, malaikat sendiri yang berbicara. Jika malaikat yang berbicara, pasti itu sudah benar. Terdapat di kitab Lukas 2 ayat 10-11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Keterangannya, malaikat memberitakan kabar kelahiran Yesus kepada para gembala. Yang ketiga, manusia berbicara. Jika manusia berbicara, bisa benar dan bisa salah. Terdapat di kitab Lukas 1 ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Keterangannya, jawaban Maria kepada malaikat Gabriel, ia menerima panggilan untuk menjadi ibu Yesus dengan kerendahan hati dan ketaatan. Yang keempat, setan atau iblis berbicara. Jika setan atau iblis berbicara, bisa benar dan bisa salah. Terdapat di kitab Matius 4 ayat 9, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Keterangannya, iblis mencobai Yesus dengan kesukaannya. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.